Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Dewi Amalia dengan NIM 12212100046 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik pada Anak. Nah, judul yang akan saya bahas adalah Perkembangan Fisik dan Motorik pada Anak Usia Dini melalui kegiatan bermain. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah kemampuan motorik dan macam-macamnya ya. Dan yang kedua adalah perkembangan fisik pada anak. Yang ketiga ada permainan indoor untuk anak. Dan yang keempat adalah permainan outdoor pada anak. Yuk kita langsung ke pembahasannya saja. Kemampuan motorik merupakan kemampuan yang meliputi seluruh gerakan pada seluruh tubuh dalam diri anak. Adapun perkembangan motorik yang baik adalah adanya unsur kematangan dan unsur pengendalian gerakan pada tubuh anak yang baik. Perkembangan motorik pada anak bisa juga diartikan sebagai adanya suatu perubahan pada gerakan tubuh yang memperlihatkan adanya interaksi dari kematangan pada makhluk dan lingkungannya. Kemampuan motorik pada anak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan yang meliputi penggunaan pada otot besar, contohnya seperti gerakan lokomotor atau gerakan yang melibatkan seluruh tubuh seperti berjalan, berlari. Gerakan lokomotor atau gerakan yang melibatkan sebagian tubuh seperti menarik dan mendorong, serta gerakan manipulatif atau gerakan yang melibatkan beberapa peralatan seperti menendang, melempar, menangkap gitu, dan sebagainya. Adapun kemampuan motorik halus merupakan kemampuan yang meliputi penggunaan pada otot kecil, contohnya seperti menggambar, menulis, mewarnai, dan sebagainya. Di samping adanya perkembangan pada kemampuan motorik anak, adapun perkembangan fisik pada anak, dan salah satunya adalah perkembangan tinggi dan berat pada tubuh anak. Rata-rata tinggi anak akan bertumbuh sekitar 2,5 inci dan akan mengalami pertumbuhan badan antara 5 hingga 7 pound setahun selama masa awal anak-anak. Ketika anak-anak memasuki usia prasekolah, maka persentase pertumbuhan tinggi dan berat pada anak tersebut akan berkurang setiap tahunnya. Pada anak perempuan akan mengalami sedikit lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki ya teman-teman. Dan itu pun terus berlanjut hingga remaja. Saat masuk ke usia prasekolah, anak laki-laki maupun anak perempuan akan semakin langsing dan batang hidung mereka akan memanjang. Walaupun demikian, bagian kepala mereka itu juga tetap masih agak besar untuk ukuran tubuhnya hingga pada akhir usia prasekolah. Beberapa anak akan mengalami kehilangan tampak berat badan mereka gitu ya. Adapun lemak tubuh juga akan mengalami keterlambatan dalam berkembang dan terus menurun selama tahun prasekolah. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bayi gemuk sering terlihat lebih kurus pada akhir masa anak-anak. Sebuah studi tentang tinggi dan berat pada anak-anak di seluruh dunia menyatakan bahwa etnis dan gizi merupakan dua hal yang berperan penting dalam menentukan tinggi dan berat badan anak gitu. Anak yang tinggal di kota kelas menengah akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak desa kelas bawah. Adapun faktor lain seperti faktor ibu yang merokok selama kehamilan, maka tingginya setengah inci lebih pendek dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu yang tidak merokok selama kehamilan gitu. Dalam kasus tinggi terdapat juga sebuah gangguan yang disebut dengan cebol. Cebol merupakan sebuah kondisi di mana anak memiliki tinggi yang sangat pendek melebihi batas normal. Masalah fisik yang bisa terjadi sejak masa anak-anak ini bisa disebabkan oleh faktor bawaan atau keturunan, masalah fisik yang berkembang pada masa anak-anak, dan kesulitan emosional. Dalam beberapa kasus, anak dapat diobati dengan hormon yang diarahkan pada otak, yaitu pada bagian kelenjar induk tubuh yang lokasinya berada di dasar pada otak. Kelenjar ini mengeluarkan hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan.
Masalah lain yang dapat berkembang pada masa anak-anak adalah kekurangan gizi dan infeksi kronis yang dapat mengganggu pertumbuhan pada anak. Walaupun masalah tersebut masih bisa diatasi dengan baik agar dapat mencapai pertumbuhan yang baik atau normal. Salah satu hal yang dapat mengembangkan baik fisik maupun motorik pada anak usia dini adalah dengan melalui permainan ya teman-teman. Untuk permainan merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang bersifat rekreasi dengan tujuan untuk mengisi waktu luang seperti bersenang-senang dan terkadang dimodifikasi menjadi media pembelajaran juga pada anak gitu. Permainan bisa dilakukan sendiri atau bersama orang lain serta bisa dilakukan secara indoor maupun outdoor gitu. Salah satu permainan yang dilakukan secara indoor adalah congklak ya teman-teman, dan masih banyak lagi sebenarnya. Di indoor itu bisa congklak, bisa main ular tangga, monopoli dan lain-lainnya. Dan ada permainan yang dilakukan secara outdoor, itu contohnya ada lompat tali, bancakan dan lain-lain. Nah, salah satu contoh permainan di indoor ya teman-teman ada congklak. Congklak merupakan sebuah permainan di mana dua orang secara bergantian itu diharuskan untuk mengambil dan menyimpan kembali biji pada papan congklak. Beberapa manfaat yang didapatkan oleh anak usia dini dalam bermain congklak diantaranya melatih kemampuan motorik halus pada anak seperti menggenggam dan fisik pada anak khususnya jari jemari. Dan ada pun permainan dilakukan secara outdoor dengan bermain lompat tali. Nah, selanjutnya untuk permainan di outdoor ada lompat tali. Lompat tali merupakan sebuah permainan di mana seorang anak itu diharuskan untuk menghindari tali yang diayunkan pada anak tersebut dengan cara melompat. Peraturan yang mudah dan dapat dimainkan oleh banyak orang dalam satu waktu menjadikan lompat tali cukup populer pada anak-anak. Selain populer juga di kalangan anak, lompat tali juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dengan melatih kemampuan motorik kasar. Stimulus untuk melatih kemampuan motorik kasar pada permainan lompat tali terletak pada gerakan melompat yang dilakukan secara berulang dan melatih fisik khususnya pada otot-otot kaki yang membuat anak-anak menjadi lebih lincah dan dinamis serta mengurangi lemak yang dapat menyebabkan obesitas pada anak. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian semua setelah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.